Oke, selamat pagi teman-teman yang ada di Zoom. Apa kabar Indonesia? Semuanya baik juga teman-teman yang ada di YouTube. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, saya berdoa ini tepatnya tanggal 6 November. Saudara, sebentar lagi Natal Empower Woman. Natal Empower Woman tepatnya 30 November. Ya, di rumah doa bagi saudara yang ingin eh, ikutan, saudara bisa. Ini acaranya Okumene ya, saudara ya, Okumene. Ya. Selamat pagi yang ada di YouTube, selamat pagi Indonesia, selamat hari Kamis, tepatnya 6 November, ibadah Empower Woman. Dan hari ini, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih Yesus, semua karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang amat besar. Dan saat ini hambamu berserah penuh ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus, ambil alih hamba, bicara pribadi lepas pribadi, bicara lewat mulut bibir hamba, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu penuh dengan karunia hikmat, pengetahuan, pengajaran yang dalam dan tajam, sesuai kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, dan tidak ada firman yang kembali sia-sia, menutrisi kami, mendewasakan kami secara rohani, dan yang sakit saat ini disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Tutup bungkus segala perangkat internet, jaringan, dan juga elektronik, dan kami semua, tutup bungkus kami dan seisi rumah tangga kami, rumah kami, anak-anak kami, dengan kuasa darah Kristus. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau. Apa kabar? Baik saudara, bisa dengar suara saya dengan jelas. Saat ini saya memberi judul kita tentang kisah wanita Samaria. Mungkin sudah sering didengar, tapi saya percaya Roh Kudus akan bicara pribadi lepas pribadi dengan caranya yang ajaib. Baik, saudara, diubah oleh percakapan ilahi menjadi penginjil. Ada seorang perempuan yang datang ke sumur saat hari sangat terik, jam 12 siang, teng. Pasti panas banget, saudara. Dia tidak datang di pagi hari seperti kebiasaan setiap perempuan yang datang biasanya bersama-sama tertawa sambil membawa tempayan. Dia wanita yang suka menyendiri sendirian ya di jam yang tidak biasa karena mungkin menghindari orang-orang. Bukan karena dia suka panas, bukan saudara, karena dia lebih suka panas itu lebih mudah ditanggung daripada bisik-bisik dari mulut yang tak pernah tahu seluruh kisahnya ya. Saya tahu wanita ini datang siang-siang bukan karena dia suka panas-panasan, tapi karena dia menghindari gosip tentangnya. Karena wanita ini wanita yang terkenal, punya banyak laki-laki, saudara. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, mari kita lihat kisah diubah oleh percakapan ilahi. Ada transformasi dari terluka menjadi penginjil. Saudara, kau bisa menyebut perempuan ini perempuan bermasalah. Betul, karena sudah 5 kali menikah. Dan dia hidup dengan pria yang bahkan bukan suaminya, saudara. Ini namanya kumpul kebo, saudara ya. Dia mungkin nggak bisa menyusun kalimat doa yang panjang sekali, ya saudara. Dia mungkin tidak punya jubah ibadah, apalagi reputasi rohani. Weang, ada juga reputasi pelacur mungkin saudara ya. Karena banyak suaminya tukang kawin gitu ya saudara ya. Tapi ada jauh di dalam dirinya dia haus akan sesuatu. Bukan sekedar haus akan air, tapi juga haus akan sesuatu yang lebih dalam lagi. Ku rindu kau, Tuhan. Mungkin dia bilang begitu, saudara, tapi dia belum bisa bilang Tuhan. Kayak ada yang haus gitu ya. Dia haus penerimaan, dia haus kebenaran, dia haus kasih yang tidak bersyarat. Karena selama ini dia merasa semuanya harus bersyarat, saudara. Dan inilah perjumpaan di sumur ketika Yesus menunggu, saudara. Jadi ini bukan kebetulan, ini adalah janji kasih karunia yang ditetapkan sejak kekekalan. Yesus berkata, berilah aku minum. Ini kalimat sederhana, tapi ini menembus perbatasan sosial, etnis, dan gender. Yesus tahu siapa yang sedang ia ajak bicara, tapi ia tetap ajak bicara.
Wah, ini luar biasa. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Ini sudah tahu siapa perempuan ini. Inilah percakapan yang mengalir, percakapan yang disengaja oleh Yesus. Dan bahkan Yesus memang sengaja singgah ke tempat itu. Betapa dalamnya kasih Tuhan pada setiap orang. Dia mencari yang terhilang. Dia mencari yang terluka. Dia mencari yang sembunyi. Saudara, dia tahu dan dia mencari setiap kita yang terhilang, saudara, seperti perempuan ini. Ini bukan sekedar obrolan teologis, tapi ini sentuhan ilahi pada relung hati yang haus akan makna hidup. Yesus tidak mulai dengan menegur dosa perempuan ini, dia mulai dengan membangun hubungan, saudara. Jadi mulailah membangun hubungan dengan tiap orang lebih dulu sebelum Anda menghujat atau apapun ya. eh, Sebelum Anda ingin mencoba mengubah dia, ya. Yesus membuka jalan masuk ke jiwa perempuan ini lewat kerendahan hati. Wow, siapa ya perempuan ini? Siapa ya kita didatangin oleh Tuhan Raja segala raja. Dan dia memberi penghargaan yang tulus buat perempuan ini. Dan seperti cahaya lembut, saudara, yang menyinari celah gelap, Yesus mulai menyentuh luka-luka perempuan ini yang tersembunyi selama ini. Yesus berkata, engkau sudah punya 5 suami, dan yang sekarang dengan engkau memang bukanlah suamimu. Bukannya marah, bukannya lari, tapi perempuan ini malah terbuka karena sudah ada hubungan ya, saudara, dijalin hubungan. Ya, ada Ibu Revo Nugraha. Ini Ibu atau Bapak? Ya, minta doa pekerjaan Veronica Nuri Suryana. Oke, Ibu. Nanti di akhir akan saya doakan, Ibu. Ini Ibu atau Bapak? Revo Nugraha, Bapak ya. Ya, minta doa pekerjaan. Baik, Ibu. Veronica. Oke, ini Ibu ya, Nuri Suryana. Baik, baik. Kita akan berdoa ya, saudara ya. Nah, kemudian saya kembali ke firman Tuhan ini, saudara. Karena untuk pertama kalinya, saudara, ada pribadi yang tahu segala dosanya. Peter, Peter, coba cari HP itu, mana? Mohon maaf ya, saudara. Di mana suara itu, nak? Di bawah itu, nak. Peter. Oh ya, pintar. Ya, ya sini bawa, bawa semua. Sini, sini. Ya, maaf ya, saudara ya. Diganggu. Ya, tidak apa-apa. Ini dicari-cari, akhirnya dapat ketemu puji Tuhan ya. Saya cari-cari api saya ini dari kemarin, saudara ya. Akhirnya ketemu ini, puji Tuhan. Ya, baik saudara, mungkin saya ubah ke sini kali ya. Soalnya ini tinggi sekali, saudara ya. Nah, kalau begini mungkin akan lebih nyaman. Oke, kita sedikit terganggu dulu ya, saudara ya. Oke, apa kabar teman-teman yang ada di TikTok? Nah, pasti kalau begini ya. Ya, begini mungkin akan lebih enak, lebih dekat ya saudara ya. Baik. Oke, baik. Jadi em, ya, dia bukannya lari dan juga bukannya sembunyi, tapi dia mulai terbuka ketika Yesus membuka hubungan pembicaraan dengan dia ya saudara. Ini luar biasa. Jadi perempuan ini terbuka. Dan untuk pertama kalinya ada pribadi yang tahu seluruh dosanya, namun tidak menjatuhkan hukuman. Ia justru menunjukkan harapan, dan harapan itu membakar api baru di hatinya. Perempuan ini datang membawa tempayan kosong, tapi ia meninggalkan sumur itu membawa hati yang penuh keyakinan. Saudara, penuh sukacita, penuh keberanian untuk bersaksi tentang Sang Mesias. Dia kembali ke kota, ke orang-orang yang dulunya menghindar darinya, dan dengan suara penuh api berkata, datang dan lihat seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah ia Mesias? Dulu suara perempuan ini nggak didengar, nggak dianggap. Ya namanya juga udah di label kayak pelacur gitu karena suaminya 5. Bahkan dia kumpul kebo sampai dia harus siang-siang terbakar kulitnya daripada dia denger bully-bully tentang dia. Sakit memang dibully itu saudara. Sakit banget gitu ya. Malah saya juga pernah rasain bully tapi bukan gara-gara ini saudara ya. Saya dibully, ada aja yang iri sama kita.
yang sama-sama iri, dia sama-sama bersekutu untuk menjatuhkan kita. Saya nggak tahu yang awalnya baik, semuanya melihat saya kayak melihat monster gitu saudara ya, sudah dihasut ya saudara. Ya, saya ingat ya selama kadang kita juga introspeksi diri, apakah kita dibully karena memang kesalahan kita atau memang kadang juga saudara hidup ini nggak fair ya. Kita udah baik karena ada orang yang iri aja. Ya, semuanya bisa berabe. Tapi saya percaya tetaplah baik, tetaplah tulus. Ya saudara, mau Anda dibenci, mau Anda disalah mengerti, nanti Tuhan yang menjadi pembela. Bawa pada Tuhan, minta hikmat dari Roh Kudus, saudara. Yesus sendiri dibenci, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi, semuanya benci. Orang-orang Parisi terutama, karena apa? Menganggap Yesus ini ancaman bagi mereka, saudara. Ya pada Yesus orang baik, nggak ada kesalahannya, ya dia sempurna. Dia aja begitu dibenci, apalagi kita yang mungkin karena kita yang keterlaluan, kita yang cuek, kita yang silap, banyak hal, ya. Dan saya mau memulai kisah perempuan ini. Dia tidak lagi malu ketika dulu suara perempuan ini nggak didengar, tapi setelah percakapan itu suara yang dipulihkan menjadi suara yang diurapi. Bayangin, gimana bisa seorang perempuan yang terkenal suka kumpul kebo, ganti-ganti suami, dia ini bisa sangat berpengaruh suaranya. Awalnya dia diremehkan, diabaikan, dibully sampai dia harus menghindari orang-orang, tapi akhirnya orang-orang dengerin suara dia. Saudara, saya punya teman yang dia bertobat, walaupun dia bertobat, saya ingat karakter dia. Ya, kalaupun dia bertobat, puji Tuhan dia bertobat, tapi nggak saya langsung cepet terpengaruh sama dia. Apa yang membuat orang langsung terpengaruh? Karena ada perubahan 180 derajat, bukan 360, saudara. Perubahan yang sangat signifikan. Dan saudara, ketika kita mengalami perubahan dari Kristus, ada urapan bagi kita yang mau dipakai sebagai alatnya, saudara. Ia tidak malu lagi, ia tidak lagi terpenjara oleh masa lalu. Ia dipanggil, dibersihkan, dan diutus. Saudara, aibnya ini disentuh oleh Tuhan. Tuhan tahu aib perempuan ini. Tapi dia tidak hanya menghilangkan, Tuhan menerima aib perempuan ini. Justru aib perempuan ini sedang diubah jadi anugerah. Karena Tuhan menyentuh dia. Ya aku tahu. Tapi yang kau katakan itu benar. Yesus nggak banyak menghakimi perempuan ini. Memang kok ya kegatalan ya. Ini juga kau kumpul kebo. Kamu pakai otakmu. Semua ini kau langgar hukum-hukum. Udahlah, bertobatlah. Yesus nggak bilang seperti itu. Dia malah seakan membenarkan perempuan ini. Apa yang kau katakan benar. Kau memang belum bersuami karena kau sudah 5 kali bersuami dan yang sekarang bukan suamimu. Itu dengan ketulusan. Itu menyentuh perempuan ini. Dia tahu luka perempuan ini di mana tanpa menghakimi. Dia mengambil aib perempuan ini dan bukan menghapusnya atau menyembunyikannya. Dia memulihkannya. Saudara, sentuhan Yesus itu begitu membuat saya sampai merinding, saudara ya. Perempuan ini sampai tidak malu lagi. Tapi seakan-akan dia terlepas ketika Yesus menyentuh dia. Saudara, sebelumnya saya harus bahas latar belakang konteks historis dan sosial. Kalau kita baca firman, jangan main comot ayat. Kita harus bahas secara teologis, konteks historis, dan sosial. Saudara, anda perlu tahu letak geografis dan ketegangan sosial di konteks zaman Yesus dengan wanita Samaria ini. Anda harus tahu, Samaria ini adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang Samaria. Siapa itu orang Samaria? Jadi orang Samaria ini keturunan campuran. Jadi ini kayak blasteran, campuran Yahudi dan bangsa lain. Yahudi rasnya itu sangat 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 rasi gitu ya saudara ya. Tapi tetap aja mereka ada misalnya berbaur. Nah, kalau blasteran-blasteran sekarang tuh cantik. Saya suka dulu mau menikah sama bule, saudara, supaya saya itu anak saya blasteran. Karena saya lihat kayak Putri Indonesia, Nadine, kayak juga Tamara Blesensky itu orang-orang blasteran ya, orang-orang blasteran, paduan Indonesia, bule gitu ya. Itu buat cantik gitu, saudara. Jadi waktu kecil saya berangan-angan nikah sama bule, saudara ya. Tapi yang dapat Pak Le, Tuhan beri yang lebih dari yang dapat saya pikirkan ya saudara. Anak saya tetap ganteng ya saudara. Saya aja udah kayak bule ya saudara ya. Udah kayak bule ya. Nih, tapi ini Bu Cherry, bulet, bulat, bule cat sendiri ya. Saya asli Batak saudara. Banyak yang bilang kamu ada campurannya. Saya bilang ada opung saya opung 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 ya. Mungkin adalah opung nggak ngerti lah saya. Tapi memang wajah saya ini
Oh, kayak bule-bule katanya ya. Saya aminkan aja lah yang cantik ya. Bule-bulenya buat cantik dalam nama Yesus ya. Ya, kalau bulenya buat cantik saya aminkan. Tapi saya mau jujur saya asli Batak. Ya, saudara ya, kalau sejauh ini yang saya tahu dari silsilah saya masih Batak. Saya nggak tahu dari sono-sono ada saya bilang ada mungkin ada betulan saudara. Tapi yang mau saya tekankan kenapa? Biasanya blasteran itu cakep ya saudara ya. Saya lihat blasteran itu cakep. Tapi pada zaman dahulu, konteks zaman dahulu, blasteran itu nilainya turun. Karena orang Yahudi sangat rasis. Mereka hanya mau yang ras murni. Jangan ada campuran karena menganggap hanya mereka yang menyembah Allah Israel. Tapi Tuhan sedang membuka segala benteng-benteng yang ada di pikiran kita. Peter, fokus firman Tuhan. Nah, saya sambil nyambi anak saya. Peter, fokus firman Tuhan sama hafal How Can I Mention ya. Udah dibuka pintu bawah? Ya, anak saya di sebelah sambil saya melayani, saya ngomong anak lah ceritanya ya. Kayak teman-teman yang di YouTube, teman-teman yang di Zoom, halo, masih ready ya? Oke. Jadi dulu kalau campuran itu sejak penaklukan Asyur sudah terjadi. Kita bisa melihat di 2 Raja-Raja 17. Orang Yahudi memandang rendah siapapun yang ras Yahudi itu blasteran atau campuran. Jadi beda dengan pandangan sekarang. Ya saudara, kalau sekarang ya mau Cina sama Batak, blasteran, keren saudara. Ya saya lihat semuanya paduan-paduan itu malah keren. Jadi itu cara pandang kita aja saudara. Malah yang dicampur-campur cantik ya saudara. Ya. Tapi ada juga yang jelek ya saja. Apa boleh buat gitu ya saudara ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu ya saudara ya. Nah, jadi oleh karena orang Yahudi biasanya ini menghindari Samaria. Bahkan ketika melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, saudara, perempuan Samaria ini adalah simbol sosial terbawah. Orang-orang Samaria, orang Yahudi menganggap rendah orang-orang Samaria karena menganggap lu kan udah tercampur. Lu tuh udah tercampur. Padahal kalau tercampur itu sebenarnya cakep-cakep, saudara. Tapi pada zaman dulu enggak, saudara. Itu dianggap rendah. Perempuan pada zaman itu juga kelas 2 belum ada RA Kartininya saudara ya. Memang nggak boleh bekerja, nggak boleh ya semuanya bergantung pada laki-laki kelas 2 saudara. Sekarang ada perempuan udah kelas 2, udah perempuan Samaria lagi, Samaria dibawa orang Yahudi ya saudara. Udah gitu terkenal pula aib-aibnya. Punya 5 suami, kumpul kebel lagi. Jadi Anda bisa tahu bagaimana status perempuan ini begitu rendah di masyarakat, nggak dianggap. Mungkin dia hanya sebutir debu. Apalah aku, sebutir debu yang banyak tingkah. Mungkin seperti itu, saudara. Ya. Itu apa ya puisinya begitu? Ya, mungkin itu bisa nanti dimodifikasi, saudara. Dia adalah perempuan. Dia status sosialnya lebih rendah di masyarakat Yahudi kuno. Tapi dia perempuan Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi karena aibnya, statusnya. Ya saudara dia punya latar belakang relasi kompleks, kompleks, kompleks 5 suami. 1 suami aja. Aduh gimana gitu ya saudara. Ini sampai 5. Bahkan ini yang keenam. Karena yang keenam ini belum menikah. Masih dia mungkin uji coba karena udah gagal, gagal, gagal gitu saudara. Tapi yang membuat perempuan ini miris dan sedih. Yesus itu kan nampak Yahudinya, dia bukan ras yang tercampur. Tapi sebenarnya Yesus juga nggak murni Yahudi. Kenapa bilang? eh Orang-orang Yahudi, saudara, orang-orang Yahudi tidak tidak orang-orang Yahudi sebenarnya Yesus nggak murni orang Yahudi, saudara. Karena kalau kita melihat silsilah dari Matius 1, Yesus sudah nenek moyangnya Rut dari Tamar ya. Tamar itu orang Kanaan. Kemudian Rut orang Moab. Kemudian juga banyak Rahab orang Kanaan. Jadi ada 3 ras Yesus ya. Yahudi, Moab, dan juga Kanaan, saudara. Nenek moyang Yesus ada. Karena ini kan kalau kita bicara, karena Yesus datang ke dunia ini, Tuhan yang jadi manusia. Bukan manusia yang dituhankan. Anda harus paham. Ya, karena banyak yang bilang, kok Tuhan punya silsilah? Karena Tuhannya jadi manusia. Pada saat Yesus datang ke dunia ini, dia Tuhan yang jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Dia 100% manusia, 100% Allah. Memang tujuan dia ke dunia ini
bukan menuhan-nuhankan dirinya. Dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk jadi tumbal, tumbal penebus dosa. Penebus itu harus dalam rupa manusia dan harus kudus, ya, baru terbayar. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua berdosa. Sehingga Yesus sendiri, Allah, pencipta dunia ini yang harus jadi manusia. Kalau dia jadi manusia, dia harus murni manusia, bukan deng 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 jadi manusia. Dia harus merasakan dari lahir. Makanya dinubuatkan oleh para nabi, Mesias, pembebas. Jadi Anda harus paham, Yesus bukan manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Makanya kalau jadi manusia murni, harus punya silsilah, harus punya nenek moyang, harus lahir dari kandungan. Karena semuanya 100% manusia, saudara. Nah, jadi perempuan ini dijamah oleh Yesus. Sudah, Peter tutup lemarinya. Jadi maaf, maaf saudara ya. Dia statusnya lebih rendah ya, statusnya lebih rendah di masyarakat Yahudi kuno. Dia sama yang dibenci orang Yahudi. Tapi Yesus mendekatinya dan memulai percakapan yang menyentuh dan memulai transformasi hidupnya. Bayangkan wanita yang nggak dianggap bisa mengubah satu kota lewat ujarannya, saudara. Wow, ada sangat powerful dan urapan ini, saudara, di dalam perempuan ini, saudara ya. Nah, ini luar biasa sekali kalau kita uh, renung-renungin, saudara ya. Jadi kisahnya ini di Sumur Yakub di Sikar. Anda bisa membaca di Yohanes 4, khususnya ayat 5 sampai 6. Nanti kita bahas satu persatu ayatnya. Jadi, saya harus menjelaskan, tempat simbolis sumur adalah lokasi pertemuan, dan ini simbol kehidupan. Sumur Yakub ini memperingatkan atau mengingatkan pada warisan leluhur dan sejarah iman umat Israel. Saudara, bila kita membaca dari Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42, ini percakapan yang mengubahkan. Mulai dari ayat 1 sampai 26. Mungkin saya lebih lompat kepada ayat-ayat signifikan dari kisah perempuan ini. Dikatakan di situ ia harus melintasi daerah Samaria. Ini inti dari ayat 4. Ini mengandung makna. Yesus tidak sekedar lewat karena geografi Samaria, ya, tapi karena kehendak ilahi. Kata harus kita gali dari bahasa aslinya Yunani, edei. Ini mengindikasikan ada misi ilahi di dalamnya. Memang sengaja, in purpose. Saudara, bila kita baca dari Yohanes 4 ayat, khususnya ayat 7 sampai 9, saudara, permintaan Yesus minum ini membuka percakapan. Yesus menembus sekat budaya, dia menembus sekat gender, dan bahkan menembus sekat moralitas. Wow, luar biasa Yesus melakukan transformasi besar-besaran, saudara. Dan di ayat 10 sampai ayat 15 kita melihat percakapan yang bergeser dari fisik, dari air fisik ke air hidup. Jadi Yesus di sini punya makna kenapa Yesus sedang menyingkapkan kehausan rohani terdalam yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia. Menyingkapkan kehausan rohani terdalam yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia. Saudara, bila kita kembali ke ayat 16 sampai 18 Yohanes 4, saudara, Yesus sedang membongkar masa lalu perempuan ini secara penuh kasih, bukan penghakiman. Dia tidak menghapus aib perempuan ini, tapi dia sedang memulihkan aib itu. Saudara, beda rasanya dihakimi dengan disentuh dengan kasih. Beda rasanya hanya membeberkan masa lalu kita dengan memulainya dengan penerimaan kita. Seakan-akan Yesus dari cara dia berbicara, dia tidak pernah ada penghakiman, tidak ada penolakan. Yesus seperti mengutarakan, anakku, kau tetap anakku. Apapun aibmu, kau tetap anakku. Kau tetap putriku. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu semua aib dan dosamu. Aku tidak menyembunyikannya. Aku tidak menghapuskannya. Aku mau menyentuh aib itu dengan kasih. Aku mau mengubahnya jadi panggung kesaksian betapa besar kasihku padamu. Saudara,
Saya tahu rasanya hanya dibeberkan kesalahan. Saya tahu rasanya, saudara. Apalagi yang membeberkan ini kayak nggak tahu diri. Saya tahu rasanya dipojok-pojokin, saudara. Dicari-cari kesalahan. Hanya karena seperti saya dianggap ancaman, saudara. Dicari-cari kesalahan. Saya tahu rasanya bagaimana. Kita kayak dibeberkan. Kalau kayak Yesus ya, dia tidak berdosa, tapi dia menerima orang-orang berdosa. Kadang dunia ini jungkir balik, saudara. Dia punya banyak dosa, tapi nggak tahu diri menghakimi dosa orang yang nggak seberapa. Dia lupa dosanya. Balok di matanya tidak dia lihat. Saya tahu rasanya dihakimi oleh orang-orang yang begini. Dia taunya cuma cibir-cibir kesalahan kita yang kecil. Tanpa dia melihat begitu banyak balok di matanya, saudara. Saya melihat dari ayat 10 sampai 15 percakapan bergeser dari air pisat ke air hidup. Ini Yesus sedang menyingkapkan kehausan rohani terdalam yang tidak bisa dipuaskan dunia. Bila kita bongkar dari ayat 16 sampai 18, Yesus sedang membongkar masa lalu perempuan ini secara penuh kasih. Jadi Yesus tahu siapa kita sebenarnya. Namun dia tidak menolak kita. Dia mengungkapkan dosa bukan untuk mempermalukan tetapi memulihkan. Saudara, bila kita gali dari ayat 19 sampai 24, Saudara, Yohanes 4, ini percakapan tentang penyembahan. Yesus menekankan bahwa ibadah sejati bukan soal lokasi. Yerusalem atau Gunung Gerizim, tetapi dalam roh dan kebenaran. Anda boleh beribadah dimanapun, ya, di mana yang Anda yakini, di mana yang Anda bisa, Tuhan dekat. Sekarang tidak ada batasan-batasan. Yesus sedang melakukan transformasi besar-besaran untuk kasih karunia. Dan di ayat 25 sampai 26 dikatakan, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yesus sedang menyatakan diri sebagai Mesias kepada perempuan ini. Ini pengungkapan yang jarang terjadi secara langsung dalam Injil. Saudara, kita sedang bicara tentang transformasi dan kesaksian bila kita bahas dari ayat 27 sampai 42, Saudara. Perempuan itu meninggalkan tempayannya. Ini seperti transformasi tanda bahwa ia sedang meninggalkan hidupnya yang lama dan memulai hidupnya yang baru. Ini simbol-simbol pemulihan, Saudara. Dan di ayat 29, "Mari lihat seorang yang mengatakan kepadaku," kata perempuan ini, kepada semua orang, "segala sesuatu yang telah kuperbuat." Jadi Yesus sedang mengungkapkan semua aib perempuan ini, bukan menghapus atau menyembunyikannya, tapi mengungkapkannya dengan kasih, menerimanya, mengubahnya menjadi panggung kasih karunia. Karena kalau Yesus tidak pernah bilang aib perempuan ini, bagaimana perempuan ini tahu siapa Yesus, saudara? Kesaksian ini menunjukkan bahwa ia tidak malu lagi dengan masa lalunya. Dulu dia malu, dia dulu sembunyi. Tapi ketika Yesus datang, menyingkapkan dengan penuh kasih tanpa penghakiman yang ada kasih. Aku terima semua aibmu itu anakku. Aku terima kau tetap anakku. Justru aib itu dibeberkan. Dia tidak lagi malu dengan masa lalunya. Karena dia sudah diubah hatinya. Kehausannya sudah dilegakan oleh Yesus sebagai air hidup. Selama ini dia haus, haus penerimaan. Seakan semua orang hanya memanfaatkan dia. Seakan dia harus selalu memberi sesuatu supaya dia diterima. Saya tahu rasanya. Ketika saya juga harus demikian, saudara. Tanpa sadar keluarga saya memperlakukan saya seakan kamu harus beri saya sesuatu karena kamu saya tolak. Karena jenis kelaminmu perempuan. Karena kamu seharusnya laki-laki. Semua kami berdoa supaya kau laki-laki. Tapi kau perempuan. Dan puji Tuhan kau cerdas. Karena kalau tidak kami tidak terima kau. Kau berbeda. Kau cantik. Karena itu kau kami terima. Karena pada dasarnya kami menolakmu. Kami menolak jenis kelaminmu. Kau harus beri kami sesuatu. Itulah yang aku rasakan di keluarga saudara. Dan secara tidak sadar. Orang tuaku pun melakukannya. Seperti menuntut, harus juara baru kau kuterima sebagai putriku. Karena kau kuharapkan adalah laki-laki. Seperti itulah rasanya perempuan ini. Harus beri sesuatu sampai 5 suaminya. Dia tidak menerima sesuatu kasih yang menyentuh. Dan sesuatu kasih yang membuat dia merasa diterima, saudara. Saya juga dulu seperti itu. Saya harus belajar supaya saya diterima ayah ibu saya. Dan setelah saya paham,
Saudara, walaupun mungkin saat ini manusia selalu menuntut, hei, kau harus beri saya. Apa yang bisa kumanfaatkan darimu? Kau kasih aku apa? Banyak sekarang yang namanya ketulusan sudah jadi barang langka. Tapi saya mau katakan Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan karena kita harus puasa Senin, Kamis. Bukan harus kita membatasi semua baru kita diterima oleh Tuhan. Tuhan sudah lebih tahu dosa-dosa kita. Lebih dari kita. Tapi dia menerima kita apa adanya. Seperti perempuan ini. Perempuan ini hanya sebutir debu. Sudah perempuan, perempuan nakal, orang Samaria. Ya, tapi Tuhan sengaja datang menghampiri perempuan ini. Dia juga ingin menghampiri kita semua, saudara. Bukan karena kita layak, tapi karena dia penuh dengan kasih. Bukan karena dia mau menghapus semua menyucikan masa lalu kita. Ya betul dia menyucikan. Tapi bukan menghapus, dia mau gunakan itu untuk memberitahu aku tetap mengasihimu anakku. Aku tahu semua ulahmu. Saudara, ayat eh 29. Kesaksian ini membuat dia nggak masa lalunya, nggak malu lagi, saudara. Bila kita bahas dari ayat 39 sampai 42, banyak orang percaya karena kesaksiannya. Wow, yang nggak dianggap malah jadi dianggap karena dia bersaksi tentang dirinya, saudara. Bukan tentang diri orang, tapi bagaimana kasih Tuhan menyentuh dia. Orang percaya karena apa? Karena memang melihat perubahan nyata atas perempuan ini. Nggak omdo, nggak omong doang, saudara. Dia menjadi penginjil pertama. Bayangkan wanita yang tidak dianggap jadi penginjil pertama di Samaria. Siapa Anda harus nentuin orang? Kamu belum bisa ya ngomong ya. Mau lu sekolah, mau ini kami yang nentuin. Ini siapa Anda, saudara? Kalau kita lihat Tuhan kadang memilih yang nggak layak. Apalagi kalau dia sudah layak, saudara Anda layak tidak layak-layakkan hanya karena merasa dia ancaman bagi Anda. Anda harus bercermin dari kisah ini, saudara. Malulah jadi orang Kristen kalau masih ada perangai-perangai demikian. Malulah Anda. Ya, kalau Anda batas-batasi orang mengalami transformasi, mengalami percepatan untuk mengalami pengembangan, terobosan, saudara. Malulah, saudara. Anda ngecil-ngecilin orang karena Anda pikir, oh, belum waktunya. Anda siapa? Ya, Tuhan aja mencari yang terhilang. Anda malah mengecil-ngecilkan orang yang berkualitas. Anda siapa? Banyak orang begini sekarang di pelayanan, saudara. Saya bingung lihatnya sekarang. Udah banyak politik-politik hierarki, saudara ya. Malulah kita kalau melihat kisah wanita Samaria. Karena Tuhan tidak mencari yang luar biasa. Bukan berarti juga orang yang mampu malah Anda kecil-kecilin. Oh iya kan ini wanita Samaria. Dia nggak sekolah, dia nggak begini. Ayo yang sekolah kita kecilkan, yang begini-begini kita besarkan karena kita ada di titik itu supaya kita aman. Malulah Anda kalau Anda punya niat motivasi begitu. Anda nanti yang malu, saudara. Anda harus mengembangkan tiap orang. Yang begini saja yang sudah cukup hina, Tuhan ubahkan. Anda siapa ngubah-ngubah yang udah bagus supaya jadi hina? Anda bukan Tuhan. Ada orang yang menggunakan kisah ini untuk mengecil-ngecilkan orang. Seharusnya dia sudah dewasa, dikecil-kecilkan, dikerdil-kerdilkan, karena dia kerdil. Ya, tapi saya mau katakan, panggilan Tuhan melebihi apapun, saudara. Banyak orang percaya karena kesaksiannya. Dia menjadi penginjil pertama di Samaria. Seorang perempuan dengan masa lalu yang kelam, tapi sekarang diutus oleh Tuhan. Saudara, Tuhan menemui kita di titik terdalam kita. Tuhan menemui kita di titik terendah hidup kita. Tuhan tidak menunggu perempuan itu berubah. Yesus tidak menunggu perempuan itu berubah dulu, baru kau boleh datang sama aku ya. Aku maha kudus, maha mulia. Kamu ini sampah. Berubah kau dulu, berubah. Baru kau datang, tahu diri kau sedikit ya. Gak pernah Yesus seperti itu. Dia yang datang menghampiri perempuan ini, agar perempuan ini mengalami perubahan dalam hidupnya. Saudara, percakapan dengan Yesus membawa perubahan identitas dan arah hidup. Dari perempuan yang dijauhi, dia menjadi pembawa kabar baik. Saudara, Tuhan dapat memakai siapapun yang hatinya terbuka, termasuk mereka yang tertolak dunia ini. Dia tidak melihat latar belakang, tetapi hati yang terbuka untuk percaya, saudara.
Tuhan dapat memakai siapapun yang hatinya terbuka, termasuk mereka yang tertolak dunia ini. Dia tidak melihat latar belakang, tetapi hati yang terbuka untuk percaya. Saudara, bila kita melihat ada banyak makna teologis di sini, Kristologi, pewahyuan Yesus sebagai Mesias dan pemberi air hidup. Di sini Yesus menyatakan diri sebagai Mesias kepada seorang non-Yahudi. Ini penegasan bahwa misinya universal. Air hidup ini menggambarkan Roh Kudus dan keselamatan kekal. Kita bisa baca di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Di sini ada soteriologi, keselamatan bagi semua bangsa. Saudara, kisah ini menjadi bukti nyata bahwa keselamatan tidak terbatas pada Israel, tetapi pada kita semua, bahkan bagi perempuan berdosa seperti perempuan Samaria ini. Di sini bicara tentang misiologi, misiologi. Setiap orang dipanggil jadi penginjil. Misiologi. Perempuan ini menjadi misionaris, misionaris bagi kaumnya. Sebelum para murid paham betul makna amanat agung, perempuan ini sudah melakukan amanat agung lebih dulu, saudara ya. Luar biasa. Seorang perempuan yang sembunyi-sembunyi pergi ke subur, yang malu dengan masa lalunya, akhirnya menjadi penginjil pertama. Bahkan sebelum murid-murid Yesus paham itu Injil, dia sudah melakukannya. Itulah kalau sudah ditransformasi. Bayangkan ini seorang perempuan, saudara. Jadi jangan Anda remehkan perempuan, saudara ya. Karena penginjil pertama itu perempuan. Bahkan sebelum ada amanat agung, dia sudah menginjil. Bahkan langsung satu kota percaya pada dia. Jadi Anda jangan remehkan orang-orang. Anda tidak akan tahu bagaimana Tuhan memakainya. Nanti Anda gigit jari, malu Anda. Apalagi Anda kecil-kecilkan potensi orang. Kerdil-kerdilkan potensi orang supaya Anda yang terlihat besar. Anda nanti malu. Dan Tuhan marah, itu dosa mengecil-ngecilkan talenta orang, ya. Malulah kalau Anda punya perangai-perangai kayak gitu. Malu. Karena kita dipanggil untuk berkembang maksimal bagi kerajaan Allah. Misiologi, misiologi. Kita harus jadi penginjil. Kembangkan semua talenta untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, di sini kita bahas juga antropologi teologis. Dignitas manusia dalam kasih Kristus. Dalam budaya yang merendahkan perempuan dan berdosa. Yesus menegakkan martabat perempuan ini sebagai utusan Injil, saudara. Ya, dalam budaya yang merendahkan perempuan dan berdosa, Yesus sedang menegakkan martabat perempuan ini sebagai utusan Injil. Saudara, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama, percakapan ilahi bisa terjadi di tempat biasa, sumur, kasur, ya. Itu bisa jadi tempat ilahi. Jadi nggak usah juga banyak lebay-lebay. Aku malas banget orang-orang sok rohani. Dia pikir dia udah hebat banget puasa-puasa ya bertahun-tahun ya. Karakter nol besar, penuh iri dengki ya. Buat apa? Ya kan? Nah, banyak juga sekarang ngaku-ngaku ya. Banyak aja ngaku-ngaku Roh Kudus, padahal Roh Kudus karakternya nggak buat damai sejahtera. Karakter itu bicara, saudara ya. Kepedulian, ketulusan itu bicara kalau Anda dipenuhi Roh Kudus. Anda tulus, 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 tulus. Nggak cuman apa yang mau kumanfaatkan, ajas manfaat. Lalu Anda pakai-pakai bahasa roh ya. Gue bisa bedain orang yang tulus sama yang akal bulus, saudara ya. Males gue, kok udah gue lihat aja, oh begini, lihat-lihat orangnya, oh begini, lihat-lihat apa yang bisa digunakan. Lah, nggak ada ketulusan, bohong itu semua, bohong. Lu mau puasa bertahun-tahun, bohong. Lu punya karakter busuk di luar, bohong itu semua. Lebih baik Anda gak usah puasa atau jebur-jebur, mau hafal-hafal ayat begini itu kayak orang Parisi, ya. Lalu jatuh-jatuhin orang itu orang Parisi, saya bilang aja. Kalau karakternya nggak benar kayak gitu ya, jelekin orang ya kan, nyingkir-nyingkirin gitu ya. Aduh, malulah kita seperti itu. Dan saya mau bilang, percakapan ilahi bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun. Jadi nggak usah juga harus aku di rumah sendirian begini, begini, begini.
Iya bagus, Anda punya waktu tersembunyi sama Tuhan memang, tapi Tuhan juga bisa menjumpaimu dimanapun, ya. Mau di kasur, mau di sumur, bahkan di tempat yang tidak terduga, saudara. Bahkan Tuhan juga pernah bicara sama saya di kamar mandi. Pasti orang, oh itu tidak bersih, tidak kudus. Ada yang harus diterobos, ditransformasi dari cara pandang kita, cara kita berpikir, saudara. Ya, Tuhan itu bisa bicara dimanapun. Jadi jangan remehkan percakapan harian. Di tangan Tuhan itu bisa jadi titik balik hidup seseorang, saudara. Kemudian jangan biarkan masa lalu membungkam kesaksian kita. Saudara, siapa sih yang nggak punya masa lalu? Saya suka perkataan, setiap orang berdosa punya masa depan sama seperti setiap orang kudus juga sebelumnya punya masa lalu. Orang kudus punya masa lalu. Karena itu orang berdosa pun punya masa depan. Karena orang berdosa bisa jadi orang kudus, ya kan? Jadi sebenarnya kita ini semua punya aib kita masing-masing, saudara. Aib yang sangat perfect disembunyikan. Jadi siapa sih kita membatasi orang? Apalagi yang lebih parah, kita ini udah punya aib, lalu kita disembuhkan oleh Tuhan. Lalu ada orang punya aib, kita cerita-ceritakan kita itu nggak lihat balok di mata kita. Kita pikir cuman kita yang layak aibnya ditebus, aibnya disucikan Tuhan. Lalu orang yang punya aib kita kata-katain, saudara. Anda itu bercermin, ya. Ada banyak orang Kristen sekarang begini. Dia punya masa lalu diampuni Tuhan. Lalu dia menceritakan masa lalu orang. Dia lupa kalau dia juga disentuh oleh kasih karunia. Banyak sekarang pendeta munafik. Banyak sekarang orang-orang munafik. Mereka berpikir, hanya aku yang layak diampuni. Masa laluku kelam. Lalu ada orang yang juga punya masa lalu kelam. Dia kata-katain. Dia hakim-hakimin. Dia jelek-jelekin. Apalagi belum tentu juga benar, saudara. Dibumbu-bumbuin. Ini dosa, dosa sekali. Ini, oh ya, ini untung saya punya yang kedua ya kali, saudara. Saking semangatnya nih, saudara ya. Untung udah dicas yang sebelumnya, saudara ya. Nah, saya mau katakan kalau kita juga pernah diampuni masa lalunya. Siapa kita yang mengata-ngatain masa lalu orang atau kasus orang, saudara? Siapa kita merendah-rendahkan orang? Bercerminlah, ya saudara ya. Tuhan mencari yang ketiga. Jadi yang kedua jangan biarkan masa lalu membungkam kesaksian kita. Tuhan tidak menunggu hidup kita sempurna untuk memakai kita. Ia memakai kita saat kita jujur dan terbuka di hadapannya. Tuhan mencari penyembah yang sejati bukan berdasarkan tradisi, tapi relasi. Tuhan mencari penyembah sejati bukan berdasarkan tradisi, tetapi relasi. Jadi ibadah sejati ini adalah hati yang terhubung kepada Allah dalam kebenaran. Saudara, ini bagi kita perempuan zaman sekarang. Ini adalah kisah kita sebenarnya. Kita pernah datang ke sumur dengan tempayan kosong, saudara. Kelelahan mengisi hidup untuk pengakuan, relasi yang salah, pencapaian yang panah. Kita semua pernah berjalan sendirian, merasa asing, merasa nggak cukup. Tapi kabar baiknya, kabar baiknya, kabar baiknya. Yesus menunggu kita semua di sumur itu. Dia tahu segalanya tentang kita, aib kita, apapun yang kita coba sembunyikan. Tapi dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mencintai kita. Dia ingin berbicara, bukan untuk menghakimi, tapi menyembuhkan, bukan untuk menjatuhkan, tapi membangkitkan. Saat suara kita dibungkam oleh rasa malu, luka masa lalu, atau opini manusia, Yesus memberi suara itu kuasa baru. Suara untuk mengabarkan kasih, suara untuk membawa orang lain kepadanya, suara untuk mengubah kota. Saat Tuhan berbicara kepada jiwamu, saudara saya ini saya berdoa. Dia juga memulihkan suara dan panggilan kita. Percakapan dengan Yesus bukan hanya akan menyembuhkan kita, Dia akan memberi kita kekuatan dan mengutus kita di panggung kesaksiannya. Katakan Tuhan Yesus, temui aku di sumur kehidupanku. Sekalipun dunia menghakimi dan menjauh, Engkau yang justru datang berbicara. Pulihkan hatiku, ubahkan luka jadi kesaksian. Berikan aku suara bersaksi dan langkah mengubah kota dengan kasih. Saudara, apa sumur dalam hidupmu hari ini? Tempat kau merasa kosong. Apa ada yang masih disembunyikan masa lalumu?
Biarkan Tuhan menyentuh. Kepada siapa kau bisa bersaksi tentang kisah hidupmu yang telah diubahkan? Saudara, dari perempuan ini ada 7 yang mau kita pelajari. Diubah oleh percakapan ilahi, dipanggil menjadi penginjil. Di sini kita bicara tentang teladan keberanian untuk hadir di tengah penolakan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Yohanes 4 ayat 7. Meski hidup kita mungkin saat ini dalam stigma sosial, tetaplah hadir, tetaplah berjalan, tetaplah hidup. Jangan menyembunyikan diri sepenuhnya. Ini mencerminkan kekuatan ilahi dalam diri kita masih yang walaupun berdosa ini. Kita tidak mencari pengharapan di dalam Tuhan. Banyak saat ini orang hidup dalam tekanan label, masa lalu, status. Teladan ini mengajarkan kita tetap berdiri meski dunia menolak. Keberanian hadir di gereja, di komunitas, pelayanan, dan hidup. Ini langkah pertama menuju pemulihan. Saudara, yang kedua, teladan kerendahan hati, berdialog dengan kebenaran, saudara. Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku seorang Samaria? Yohanes 4 ayat 9. Jadi dia tidak menolak dialog, walau awalnya bingung. Kerendahan hati berbicara dengan Yesus membuka jalan bagi pewahyuan. Percakapan adalah sarana relasi antara Allah dan manusia. Saudara, banyak saat ini yang sulit berdialog dengan kebenaran karena mungkin ada trauma, ada ketakutan, seperti perempuan Samaria yang menunjukkan bahwa membuka hati untuk dialog ilahi melalui firman, melalui doa atau bimbingan rohani ini awal dari bagian transformasi sejati, saudara. Yang ketiga, kita belajar teladan kehausan akan hal rohani yang lebih dalam lagi. Ku rindu kau, Tuhan. Saudara, Yohanes 4 ayat 15. Dari sini kita melihat bagaimana kehausan perempuan ini. Dikatakan Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, kerinduan akan air hidup melambangkan kerinduan terdalam jiwa manusia akan keselamatan dan Roh Kudus. Dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Perempuan ini haus bukan hanya secara fisik tapi spiritual. Jadi perempuan masa kini sering merasa kosong karena pencapaian lahiriah yang tidak memuaskan jiwa. Teladan ini mendorong kita, hauslah akan Tuhan lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Ini lebih dari sekedar keinginan emosional, tapi kerinduan untuk disegarkan oleh Roh. Teladan yang keempat adalah teladan kejujuran tentang diri yang sebenarnya. Aku tidak mempunyai suami. Ini benar. Yohanes 4 ayat 17. Dia berkata jujur. Dan Yesus menyambut kejujuran setiap kita seperti dia menyambut kejujuran perempuan ini. Justru dengan pewahyuan. Tuhan memberkati setiap keterbukaan hati. Dan bukan kemunafikan. Kebenaran membebaskan. Banyak setiap orang menyimpan luka, trauma, dan hidup dalam kepalsuan, saudara. Kejujuran spiritual adalah awal dari pemulihan, keterbukaan, awal dari pemulihan, pemulihan emosional, relasional. Teladan ini mengajak perempuan berkata jujur pada Tuhan dan pada diri sendiri. Yang kelima, teladan kerinduan akan ibadah yang benar. Saudara, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Yohanes 4 ayat 20. Pertanyaan tentang tempat ibadah menunjukkan bahwa ia memikirkan hal rohani. Dan Yesus menegaskan bahwa ibadah bukan soal lokasi, tapi relasi. Bukan soal lokasi, tapi relasi dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Di zaman yang serba visual dan ritualistik, banyak orang kehilangan makna sejati ibadah.
Perempuan Samaria mengingatkan kita bahwa Tuhan mencari hati, bukan hanya rutinitas. Dan yang keenam, teladan ketundukan saat kebenaran dinyatakan. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Yesus menyatakan diri sebagai Mesias kepada perempuan ini, bukan kepada para imam Yahudi, dan ia menerima pewahyuan dengan ketundukan, bukan perdebatan. Saudara, ada relevansi praktis. Saat kebenaran Allah dinyatakan, respon kita menentukan transformasi. Perempuan Samaria memberi contoh bagaimana hati yang lembut dan bersedia menerima kebenaran akan dipakai Tuhan luar biasa. Kemudian yang ketujuh, teladan keberanian menjadi penginjil yang pertama. Yohanes 4 ayat 9 berkata, mari lihat seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Saudara, banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yohanes 4 ayat 39. Dia adalah simbol gereja yang bersaksi. Perempuan dengan latar belakang kelam menjadi saksi pertama Kristus di Samaria. Ini adalah amanat agung versi pribadi. Setiap perempuan Kristen dipanggil menjadi suara Injil di tengah keluarga, komunitas, bahkan media sosial. Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi yang bersedia. Jadi perempuan Samaria ini adalah narasi ilahi tentang kasih yang menembus stigma dan panggilan yang melampaui masa lalu. Saudara, biarlah tujuh teladan ini membuat kita juga mengalami perubahan yang serupa. Dari luka kita menjadi suara. Dari tempayan kosong kita menjadi bejana kesaksian. Teladan mana yang paling menyentuh hidup Anda? Adakah area dalam hidupmu di mana Tuhan sedang menanti percakapan yang mengubahkan? Saudara, siapa yang Anda ajak untuk datang dan melihat Yesus melalui hidup Anda minggu ini? Dari perempuan ini juga kita harus menghindari tiga sikap: ketergantungan emosional dan relasional yang tidak sehat. Engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang bukan suamimu. Yohanes 4 ayat 18, dari sini kita tahu perempuan Samaria ini mencari pemenuhan emosional dari relasi demi relasi, namun semua itu hanya membuatnya makin haus, makin lelah. Ia berganti pasangan bukan karena kekuatan, tetapi karena ketergantungan dan pencarian identitas yang salah tempat. Saudara, ini adalah gambaran hati manusia yang mencari pemenuhan di luar Tuhan. Hanya Kristus yang sanggup memuaskan jiwa yang haus. Percakapan di sumur ini menyingkapkan bahwa sumber air hidup bukanlah hubungan manusia, melainkan Yesus sendiri. Saudara, perempuan Kristen saat ini diajak untuk menyadari area dalam hidup yang terlalu bergantung pada validasi dari pasangan. Jangan bergantung pada itu, saudara. Jangan bergantung pada perhatian laki-laki. Jangan bergantung pada rasa yang dibutuhkan oleh orang lain. Katakan, Tuhan, tolong aku melepaskan ketergantungan yang palsu agar aku hidup dalam kasih-Mu yang sejati. Saudara, yang kedua, perempuan ini menyembunyikan diri di balik rutinitas dan keheningan sosial. Ini ya sering kita lakukan, saudara. Dia datang ke sumur pukul 12 siang. Yohanes 4 ayat 6. Saat matahari terik, orang biasanya nggak ada di sumur, tapi dia malah datang. Dia menghindari komunitas. Karena ada rasa malu, itu mendorongnya sukanya sendirian, membentuk perlindungan diri. Jadi saudara, terlalu banyak dari kita ini menyembunyikan luka dengan senyum palsu, rutinitas pelayanan atau kesibukan, saudara. Namun Tuhan tidak ingin kita terus bersembunyi. Dia ingin menyembuhkan. Ada panggilan pertobatan, saudara. Jangan biarkan rasa malu membuatmu terasing. Tuhan Yesus tidak datang untuk menyoroti dosamu di depan umum, tapi untuk menyembuhkan jiwamu dalam percakapan pribadi.
Tuhan, aku datang hari ini bukan untuk menimba air seperti biasa, tetapi untuk bertemu Engkau yang mengenalku dan tetap mengasihiku. Yang ketiga, mengandalkan tradisi tanpa membangun relasi dengan Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Yohanes 4 ayat 20. Dia tahu teologi, dia tahu tempat ibadah, dia tahu sejarah, tapi dia belum mengenal siapa yang dia sembah secara pribadi. Dia lebih sibuk memperdebatkan tempat ibadah, bukan hati yang menyembah. Saudara, Yesus mengingatkan ibadah sejati adalah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Tuhan mencari relasi bukan rutinitas. Relasi bukan rutinitas. Kita bisa aktif di gereja, di pelayanan, tapi hati kita tetap kosong bila tidak diisi oleh relasi pribadi dengan Kristus. Saudara, jangan biarkan iman kita hanya berupa tradisi yang diwariskan. Iman sejati lahir dari pertemuan pribadi kita dengan Tuhan, bukan sekedar pengetahuan. Katakan, Tuhan ajar aku menjadi penyembah, bukan karena kebiasaan, tapi karena rasa cinta kasih yang tumbuh dari perjumpaan pribadi. Yesus tidak hanya menunjukkan kekuatan perempuan Samaria. Dia menyentuh rapuhnya dan disitulah kasih karunia bekerja paling dalam. Tiap perempuan punya sisi-sisi rapuh, luka batin, relasi salah arah, kehidupan rohani hampa. Tapi Tuhan tidak menolak bagian itu. Justru di sanalah Tuhan memilih memulai percakapan pribadinya dengan kita. Karena kasihnya tidak mencari yang sempurna. Tidak, tidak, tidak. Tetapi mencari yang bersedia berubah. Sekarang pertanyaannya. Apakah kita sedang menggantungkan kebahagiaan kita pada relasi yang tidak sehat? Di mana area yang kita masih menyembunyikan diri dari komunitas atau kehadiran Tuhan? Apakah ibadah kita lahir dari tradisi atau dari relasi yang hidup bersama Kristus? Saudara, Tuhan Yesus, mari kita mengakui di depan Tuhan kerentanan kita, kehausan kita akan cinta yang salah yang pernah kita sembunyikan di balik topeng yang kuat. Biarlah kita beribadah dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan ingin diubahkan. Biarlah sumur rasa malu kita itu menjadi tempat pemulihan, mengubah ketergantungan kita menjadi kekuatan yang bersumber dari kasih-Nya. Saudara, dari luka sumur ke kasih yang saat ini menunggu. Tuhan menunggu kita semua di sumur terdalam kita, bukan untuk menghakimi, tapi menyembuhkan. Dia tahu di mana kita terluka dan dia tidak melewati hidup kita, meski dunia melewati kita. Tuhan menyentuh kita untuk mengubahkan kita jadi kesaksian seperti perempuan ini. Tuhan tidak datang untuk mempermalukan masa lalu kita, tapi mengubahnya menjadi misi hidup kita. Saudara, renungkan di mana sumur yang Tuhan menantikan engkau. Beranilah, walau kau punya luka, karena di situ Tuhan menanti dengan pemulihan. Buka dirimu untuk pemulihan, biar kita menjadi kesaksian. Suara yang dulu tak didengar akan menjadi suara Injil. Tuhan mencabut masa lalu, bukan mencabut saudara, tapi menebus. Tuhan menebus masa lalu. Dan saat kita bicara dan setelah mengalami pemulihan, kita akan berbicara dengan kuasa. Bahkan satu kota, satu dunia ini bisa berubah, saudara. Jadi, apa yang membuatmu masih diam karena masa lalu? Ambillah langkah berani bersaksi bahwa itu dulu lebih dulu kepada Tuhan, Dia akan memulihkan, menjadikannya kesaksian panggung, saudara ya. Yang dulu kita andalkan, kita kini kita tidak butuh lagi ya, yang sering kita andalkan. Kita harus lepaskan untuk Tuhan. Jadi, eh, saudara yang terkasih, ada yang ingin saya sampaikan, nubuatan saudara dari kisah ini. Saya tahu ada beberapa perempuan dikatakan, orang-orang mungkin bukan perempuan ini untuk Anda. Yang saya dapat, kau terpilih. Mungkin kau duduk di tepi sumur hidupmu sendiri bertahun-tahun.
Nah, engkau menggenggam kisah yang tidak semua orang tahu. Engkau menyimpan luka yang hanya Tuhan dan engkau yang mengerti. Tetapi seperti perempuan Samaria, Tuhan ingin menjumpaimu. Bukan saat kau sempurna, tapi saat ini. Bahkan saat kau lelah, dia memanggilmu di saat yang tidak kau sangka dan memberimu air yang tak membuatmu haus lagi. Kau adalah suara di tanah yang haus, seperti perempuan Samaria ini. Kau dipilih dari bukan dari tempat tinggi, tapi perjumpaan sederhana dan menyentuh lukamu, menembus masa lalumu, menyalakan kobaran api dalam rohmu. Kau dipanggil memberdayakan perempuan dari sumur keperutusan. Kau bukan sekedar pengajar, kau adalah wadah pewahyuan bagi generasi yang haus. Akan datang hari di mana bukan di gunung atau Yerusalem. Perempuan-perempuan mencari, tapi di rumah kecil, di ruang Zoom, di altar yang didirikan, akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kita di sini ada beberapa yang akan menjadi penggerak, saudara. Jangan takut atas penolakan, jangan kecil hati oleh proses. Sebab apa yang Tuhan mulai akan Tuhan genapi. Perjalanan yang mungkin sering merasa sepi adalah jalan rahasia menuju pewahyuan yang tidak semua orang mengerti. Kau akan menulis kitab pertemuan bukan dari tinta dunia, tapi dari air hidup yang telah mengalir dalam batin. Tiga pesan nubuatan untuk panggilanmu saat ini. Tuhan menemukanmu di tengah kerapuhanmu, bukan kemuliaan. Seperti perempuan Samaria ini di tempat sunyi, bukan di panggung. Melihat luka, dan Tuhan juga melihat ladang panen nantinya. Tuhan akan mengubah luka itu jadi lidah api, lidah api. Pengalaman hidup yang penuh lapisan emosional dan spiritual dalam dirimu. Bukan untuk disimpan, tapi diberitakan. Tuhan mengurapi masa lalumu menjadi megafon kasihnya. Kau diutus mungkin bukan ke kota, tapi ke jiwa-jiwa. Ke setiap perempuan, ke setiap orang. Berbicara dimanapun, dipanggil ke tempat, mungkin bukan strategis, tapi ke hati yang sunyi di mana akan menyalakan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Seperti katakan Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum dari air yang akan kuberikan, dia tidak haus lagi sampai samanya. Dan di Yohanes 4 ayat 35, lihat aku berkata, angkatlah matamu dan pandanglah, ladang sudah menguning matang dituai. Kau tidak membangun sumur sendirian, ada tangan yang menggali bersama. Pelayananmu akan membuahkan hasil perjumpaan. Tetaplah berjalan, tetaplah menyembah, tetaplah memberitakan. Engkau tidak mengisi bejana kosong, engkau membuka mata air yang mengalir ke bangsa-bangsa seperti perempuan Samaria. Engkau juga akan menjadi bukti perjumpaan pribadi dengan Kristus yang mengubah sejarah hidup dan mengalir dari hidup keribuan orang. Dalam nama Yesus. Baik, saudara. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kamilah wanita-wanita yang mungkin pernah merasa kering, malu, disingkirkan, haus. Dan kau yang sudah menjadi pemuas akan semua kehausan kami. Kau menerima kami dengan kasih. Terima kasih. Biarlah setiap luka kami yang sudah kau pulihkan menjadi panggung kesaksian-Mu. Dari luka, dari air mata menjadi misi. Di dalam nama Yesus pakai kami, penuhi kami. Dan saat ini saya berdoa buat Ibu Vero yang tadi membutuhkan pekerjaan dan buat siapapun Anda yang membutuhkan pekerjaan. Angkat tangan Anda, saudara. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Engkau yang membuka pintu-pintu kesempatan. Tuntun kami, Roh Kudus, untuk lamaran-lamaran, untuk kami tetap kuat, mengetuk pintu, mempersiapkan diri kami. Kami percaya promosi datang dari Tuhan. Aku berdoa pada setiap orang yang mendengar ini yang butuh pekerjaan. Tuhan jamah, Tuhan hibur, Tuhan tuntun, agar kami mengetuk pintu-pintu itu tanpa menyerah dan kami juga mempersiapkan diri kami memberi yang terbaik. Kami percaya oleh favor Tuhan, kebaikan Tuhan, terbuka pintu pekerjaan yang terbaik sesuai talenta, sesuai potensi kami maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya sapa yang ada di YouTube. Tuhan memberkati. Anda juga bisa melihat rekaman ini di Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Good morning. Baik, bye-bye yang di YouTube dan di Zoom. Tuhan memberkati.